Shalom teman-teman, saya akan bagikan renungan yang sudah saya baca dari renungan Mana Surgawi seperti di slide sebelumnya. Dari Mazmur 23 ayat 5 berkata seperti ini. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Mazmur 23 adalah salah satu dari sekian banyak mazmur yang dikenal dan diingat oleh sebagian besar orang Kristen. Mazmur ini memberikan penghiburan, kekuatan, dan jadi pengingat di kala orang Kristen dilanda pergumulan. Bahkan, ada kalanya Mazmur ini dijadikan ayat untuk menguatkan orang Kristen yang dalam kondisi tidak berdaya secara kesehatan. Di ayat 4, tentu ini benar dan baik adanya. Namun pemazmur ketika menulis Mazmur ini sedang menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan dalam keadaan genting, terutama dalam kepungan musuh. Apa yang dinyatakan pemazmur melalui kepercayaannya ini? Pertama, pemazmur menyatakan bahwa Tuhan adalah Sang Gembala. Sang Gembala selalu memperhatikan kebutuhan domba-dombanya, makanan dan minuman, dikatakan dalam ayat 2. Kenyamanan hingga perlindungan dikatakan dalam ayat 3 dan 4. Disediakan oleh Sang Gembala. Seluruh kebutuhan domba disediakan dengan baik oleh Sang Gembala. Namun, gambaran Tuhan sebagai Gembala dipertajam dengan baik oleh Sang Gembala. Namun gambaran Tuhan sebagai Gembala dipertajam menjadi lebih khusus oleh pemazmur. Tuhan bukan saja Gembala, tetapi Ia adalah Gembala sekaligus tuan rumah yang baik. Inilah gambaran kedua yang pemazmur nyatakan dalam kepercayaannya. Gambaran menyediakan hidangan bagiku dalam ayat 5a adalah ciri-ciri seorang tuan rumah yang baik pada zaman itu. Keramah tamahan kepada tamu pendatang adalah salah satu kesalehan yang dijunjung tinggi oleh bangsa Israel. Kisah Abraham dan Sarah yang menjamu ketiga orang tamu dikatakan dalam Kejadian 18, janda Sarpat yang menjamu Nabi Elia 1 Raja ayat 17, hingga Lot yang menjamu kedua tamunya di Kejadian 19 adalah contoh nilai keramah tamahan yang dijunjung tinggi. Ketika Tuhan menyediakan hidangan dan minyak hingga piala melimpah, ini menggambarkan bahwa sang tamu adalah tamu khusus yang sedang dijamu. Di hadapan lawanku dikatakan dalam ayat 5b, menggambarkan perlindungan dan keberpihakan Tuhan kepada tamu. Khususnya, bahkan makan semeja dengan tuan rumah merupakan gambaran kehormatan terbesar dan penerimaan yang luar biasa dari tuan rumah kepada sang tamu. Di ayat 6, kita melihat ada eskalasi perubahan relasi yang semakin intim antara pemazmur dengan Tuhan. Pertama, Tuhan bukan sekedar gembala, namun juga tuan rumah. Kedua, Tuhan tidak hanya menyediakan hubungan, namun menyediakannya dengan melimpah. Tuhan tidak hanya menyediakan kebutuhan, namun menyediakannya juga dengan melimpah. Ketiga, perubahan panggilan pemazmur kepada Tuhan dari Ia menjadi Engkau. Dan yang terakhir, pemazmur bukan sekedar hewan domba bagi Tuhan, tetapi juga tamu khusus yang diterima masuk ke dalam rumah, makan semeja dan dilindungi oleh tuan rumah. Hidup kita pun harus memiliki eskalasi relasi dengan Tuhan yang sama seperti Daud. Semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, semakin rindu membaca Alkitab dan berdoa, dan semakin percaya dan berserah kepada Tuhan. Seberapapun pergumulan yang kita hadapi. Doa, Tuhan, aku rindu lebih akrab lagi dengan Engkau, karena kedekatan denganmu adalah jaminan pemeliharaan dan perlindungan sejati. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, amin. Semakin berat pergumulan, sudah seharusnya semakin dekat kita dengan Tuhan, bukan semakin menjauh. Amsal 11 ayat 15 berkata, sangat malanglah orang yang menanggung orang lain, tetapi siapa membenci pertanggungan amalah ia. Di sini berbicara soal kita tidak usah mencampuri urusan orang lain gitu. Karena firman Tuhan katakan kalau kita mencampuri orang lain sama dengan kita sangat malang gitu. Kalau dalam bahasa Karo berkata, ulah padankan galar utang kalak sila itanda indumadin ulah campuri gelah ular kadiola gitu. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.